Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Ini punten. Lafaz yang nomor 2, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ini menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Makna kebesaran Lailatul Qadar tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang diterangkan malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, itu sebagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Hakiki keagungan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten. Sesuatu bisa dihitung dengan jumlah atau dengan bilangan, maka insya Allah siapapun bisa memahami, bisa mengerti dan bisa mentaksir besarnya seperti apa, agungnya seberapa. Apabila sesuatu keagungan ini tidak bisa ditaksir, kemuliaan ini tidak bisa ditaksir karena begitu agungnya, maka pun tidak ada yang mengetahui keagungan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena punten, ini ada sedikit diterangkan dalam tafsir Ruhul Bayan. Pada waktu bulan Rajab, Jum'ah awal bulan Rajab, baginda Rasul sallallahu alaihi mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa tajalli fil af'al. Punten, kita sering bingung apa makna tajalli, dan untuk kita sering tanda tanya perkataan tajalli dari mana, ada tidak dalam Al-Qur'annya. Makna tajalli ini punten berada dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Maka tajalli, terbukanya tirai hijab hamba bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten, saya terangkan dulu supaya bisa mengerti dan memahami. Jarang sekali punten, sewaktu kita menyaksikan kejadian tsunami dan kita menyaksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri, maka akan ada perasaan takut sewaktu ada goncangan. Takut apa? Tsunami. Karena tsunami begitu dahsyatnya, begitu masya Allahnya, ada ketakutannya mendalam. Tapi sewaktu kita punten, ada janji Allah, ada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti orang bertakwa masuk surga, orang yang bermaksiat masuk neraka. Punten, tidak ada. Ketakutan kita belum begitu mendalam. Tidak seperti kita melihat tsunami. Karena apa? Kita belum tajalli, kita belum syuhud, kita belum menyaksikan langsung dengan mata lahir, mata batin kita. Maka orang yang tajalli, orang yang syuhud, orang yang bermakrifat kepada Allah, kenapa bisa begitu yakin dengan Allah? Kenapa bisa begitu yakin dengan punten janji Allah, ancaman Allah? Karena ada makna tajalli, ada penyaksian batin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam Jumat awal bulan Rajab, baginda Rasul sallallahu alaihi menyaksikan langsung af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui langsung pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli pada malam Jumat awal bulan Rajab, maka punten pada malam itu baginda Rasul sholat 2 rakaat. Dan sholat ini punten dinamakan sholat Lailatul Raghaib.
Walaupun Masya Allah banyak sekali ulama yang mengatakan hadisnya doif dan ada yang mengatakan hadisnya maudhu. Tapi yang terang dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Gunya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Qutul Qulub Syekh Abi Thalib Al-Maki menerangkan keterangan seperti ini, dan dalam tafsir Ruhul Bayan menerangkan seperti ini. Maka baginda Rasul awal mula sholat raghaib tidak lain yaitu sewaktu baginda Rasul bertajalli tajalli af'al di malam Jumat awal bulan Rajab. Pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada baginda Rasul, bisa tajalli fi sifat. Baginda Rasul bisa menyaksikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam itu baginda mengerjakan sholat 2 rakaat dan punten sekarang masyhur dengan sholat Lailatul Baroah. Walaupun banyak sekali ulama yang mengatakan hadisnya punten ada yang mengatakan maudhu dan seterusnya, tapi ulama-ulama khassah, ulama-ulama fuhul menyantumkan hadis ini dalam kitabnya. Ini tanda bukti dalam pandangan ulama-ulama yang khassah hadis ini sahih. Dan begitu juga pada malam Lailatul Qadar ini begitu istimewa. Sewaktu malam Lailatul Qadar baginda Rasul terbuka tirai hijabnya sampai bisa bermusyahadah menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul salat dengan makna wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masyhur sekarang dengan sholat Lailatul Qadar. Maka punten apabila dinyatakan punten hadis ini sebagian ulama adalah hadis doif, ada satu hadis baginda Rasul mengatakan seperti ini. Kata baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul mengatakan man qoma lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berqiyamul lail, siapa yang mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar dengan didasari mana keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Artinya terang sekali bahwa dalam Lailatul Qadar itu ada perintah kita untuk mengerjakan sholat. Karena dalam sahih Bukhari Muslim baginda mengatakan man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Apabila ada pertanyaan, baginda mengerjakan tidak sholat Lailatul Qadar, punten kita harus memahami hadis ini bukan sekedar pekerjaan. Yang dinamakan hadis ini ucapan atau pekerjaan atau penyaksian baginda Rasul. Maka sewaktu baginda Rasul mengucapkan walaupun tidak mengerjakan, itu namanya hadis baginda Rasul. Atau mengerjakan atau menyaksikan dan baginda Rasul tidak ingkar, ini namanya hadis baginda Rasul. Apabila baginda Rasul tidak mengerjakan, maka punten ini termasuk bid'ah. Maka punten azan yang sekarang dengan keras itu bid'ah. Sebab apa? Baginda Rasul punten tidak mengerjakan, belum pernah baginda Rasul adzan dengan keras. Tapi baginda Rasul menyaksikan sahabat Bilal dan diam. Itu sama seperti baginda Rasul mengerjakannya. Jadi yang dimaksud apabila hadis ini bukan sekedar pekerjaan, tapi bisa pekerjaan, bisa ucapan, bisa penyaksian baginda Rasul. Ini harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Nah, sering sekali ada pertanyaan, baginda Rasul mengerjakan atau tidak? Kalau tidak termasuk bid'ah. Hadis ini pun yang dinamakan hadis bukan sekedar pekerjaan. Tapi hadis bisa pekerjaan, bisa ucapan, bisa bagian menyaksikan. Ini harus bisa dimengerti, ini harus bisa difahami. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah
wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Begitu agung malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Begitu istimewanya malam Lailatul Qadar. Kalau diungkapkan semua keistimewaannya tidak bisa. Kan apa? Pada malam itu ada pertemuan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul syuhud pada malam Lailatul Qadar, terbuka tirai hijab supaya bisa menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu masya Allahnya, maka punten tidak bisa ada yang membayangkan, tidak ada yang mengerti keagungan malam Lailatul Qadar. Tapi sebagian dari makna keagungan malam Lailatul Qadar ini punten bisa diwakili dengan satu hadis qudsi. Nabiullah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Wahai Tuhanku, aku menghendaki ingin dekat denganmu," kata Nabiullah Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kedekatanku dipersembahkan pada orang yang bangun di malam Lailatul Qadar." Masya Allah. Sewaktu kita bangun, sewaktu kita qiyamul lail, ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Musa munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Wahai Tuhanku, aku menghendaki rahmat-Mu." Kata Nabiullah Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rahmatku aku persembahkan pada orang-orang yang mengasihi fuqara wal masakin di malam Lailatul Qadar." Jadi apabila tiap malam wabil khusus thuluthul akhir mulai tanggal 20 sampai Id, apabila di tempat tarawih kita membawa satu makanan, umpama satu piring tiap malam, insya Allah kita kebagian rahmat Allah, kebagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama banyak, seperti kalam baginda Rasul, Lailatul Qadar kebanyakan datang di 10 akhir bulan Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan tanggal 17 bulan Ramadan, walaupun ada yang mengatakan awal bulan Ramadan, tapi baginda Rasul mengatakan kebanyakan datang di 10 akhir bulan Ramadan, terutama waktu yang ganjil. In usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Nabiullah Musa bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, aku ingin bisa melewati siratal mustaqim seperti kilat menyambar." Punten. Nabiullah Musa berbicara seperti ini bukan buat diri Nabiullah Musa. Karena Nabiullah Musa orang yang dijamin, karena Nabi, Rasul, maksum. Nabiullah Musa minta seperti ini itu mewakili umatnya. Apabila umatku atau umat sudahku ingin bisa melewati siratal mustaqim seperti kilat, harus bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Dzalika liman tasaddaqa Lailatul Qadar." Apabila kita orang awam, jauh dari makna kesungguhan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin bisa melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, maka bersedekahlah pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana kan kaji? Saya kan nggak ngerti malam Lailatul Qadar. Rutinkan. Kalau bisa dari awal bulan Ramadan, kalau tidak bisa dari tanggal 20 bulan Ramadan, insya Allah kita akan menemui sedekah kita pada malam Lailatul Qadar. Sewaktu kita bisa bersedekah pada malam Lailatul Qadar, maka kita akan melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Ini penting sekali. Dan kata Nabiullah Musa, "Wahai Tuhanku, aku berharap bisa duduk di taman surga sambil memakan buah-buahan surga." Masya Allah, di taman yang begitu rindang, sambil memakan buahnya, di bawahnya mengalir air. Subhanallah, Masya Allah, menginginkan seperti itu.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendapatkan kemuliaan seperti itu adalah orang yang bisa bertasbih pada malam Lailatul Qadar. Jadi apabila punten wabil khusus kita di tanggal 20 sampai Id, setiap malam kita tidak meninggalkan 100 tasbih. Minimal 10 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar insyaallah kita akan dapat naungan surga, akan duduk di bawah taman surga sambil memakan buah-buahan surga. Masya Allah. Rutinkan kita membaca tasbih wabil khusus di bulan Ramadan ini ataupun malam yang 10 akhir di bulan Ramadan. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kata Nabi Allah Musa, wahai Tuhanku, aku ingin bisa selamat dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang punten menginginkan selamat dari api neraka, maka bacalah istighfar di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, Masya Allah. Dan Nabi Allah Musa munajat yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, wahai Tuhanku, aku menginginkan ridhomu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ridhoku aku persembahkan kepada orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Maka penting sekali kita untuk bisa beribadah wabil khusus di malam-malam terakhir untuk menyambut keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipersembahkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu Allahumma sholli alaihi. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Apa dari makna keagungan sholat pada malam Lailatul Qadar? Kata baginda Rasulullah sallallahu Allahumma sholli alaihi yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, baginda Rasul mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat kebenaran di malam Lailatul Qadar, karena kita tidak mengerti kapan malam Lailatul Qadar. Sewaktu kita mengerjakan sholat, pas malam itu terjadi Lailatul Qadar dengan 2 rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihah 1 dan Al-Ikhlas 7 kali. Fatihah 1, Al-Ikhlas 7 kali. Setelah salam membaca Astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Kita sholat membaca Al-Fatihah sekali. Sehabis Fatihah membaca Al-Ikhlas 7 kali. Setelah salam membaca Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka orang ini tidak bangun dari duduknya sewaktu mengerjakan sholat, kecuali sudah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya dan untuk kedua orang tuanya. Masya Allah, Masya Allah. Maka sewaktu kita ingin bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, tolong mulai sekarang kita jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Sholat malam minimal 2 rakaat. Niatnya terserah kita. Bisa dengan niat tahajud bisa. Bisa dengan niat witir bisa. Bisa dengan niat surat taubat bisa. Terserah kita. Yang penting mengerjakan sholat 2 rakaat. Insya Allah apabila kebenaran mengerjakan kita sholat 2 rakaat dan pas dengan datangnya malam Lailatul Qadar, maka kita tidak bangun dari tempat duduk kita kecuali ada ampunan dari Allah buat kita dan ampunan dari Allah buat kedua orang tua kita. Masya Allah, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat-malaikatnya untuk menuju surga, untuk menanam tanaman di surga, untuk membangun gedung-gedung, untuk mengalirkan sungai-sungai. Dan orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat ini sebelum meninggalnya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dibangun oleh malaikat buat orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, Masya Allah.
Begitu bahagianya, begitu beruntungnya orang yang bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini sebagian dari keagungan malam Lailatul Qadar, belum semuanya, belum. Sampai baginda Rasulullah sallallahu Allahumma sholli alaihi mengatakan, satu ayat yang dibaca oleh umatku, satu ayat yang dibaca oleh hambaku di malam Lailatul Qadar lebih aku cintai daripada menghatamkan Al-Quran pada malam selain Lailatul Qadar. Subhanallah, Masya Allah, summa Masya Allah. Begitu agungnya malam Lailatul Qadar.